Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya rekan-rekan? Sehat? Sehat, Kak. Alhamdulillah. Yang belum ikut UTS siapa ya di sini? Bentar ya. Audit, audit. Semester 5. Saya absen dulu. Ahmad Junaidi ada. Ada Pak. Desi, Hadir, Pak. Didi Saprudin, Hadir Pak, hadir. Hadir. Fatih Muhammad Solahuddin. Fatih nggak ada. Ahmad ada, Fatih nggak ada. Abah belum. Yosafat nggak ada. Kusmunadi, Hadir Pak. Muhammad Yahya, Hadir Pak. Farhan, Raden Ahmad Fauzi, Hadir Pak. Rafifah, Hadir, Pak Rafifah. Aneh, anjir. Ria, Hadir, Pak. Sofyan, Hadir Pak. Yuli Widada, Lintang Mangkulangit, Universitas. Hadir Pak. Udah ada. Udah Pak. ada lagi yang belum dipanggil? Iqbal ya. Haba, Iya Pak, saya belum terpanggil. Saya baru baru masuk Pak, mohon maaf. oke. Nggak hadir. Siap, siap, siap. Apalagi nih? Lintang sudah ada. Iqbal.
Ada yang di sini belum ini mengerjakan UTS? Sudah semuanya? Kirim ke email ya. Kemarin saya instruksinya kirim ke email ya. Halo? Iya Pak di email. Oke. Sebentar, saya tak. Oke. Bentar, saya tak ambil materinya dulu. Ini ada aja Pak? Dua.
Tunggu sebentar ya, saya tak buka ini untuk Hobbitnya. Download. Bentar dulu, sebentar. Hobbit. Satu mata kuliah biasanya tergantung dosennya mas. Tergantung dosennya mas diminta atau enggak. Bentar. Ini saya lagi download ininya. Internetnya agak nge-lag. Kemarin gimana sama soalnya, ada yang mau disampaikan? Email mana email? Ini yang baru mengirim ini Didi Saprudin. Kenapa ini? Ngirim 2 kali apa nih mas? Kali Pak, Mas Didi. ngirim sekali. Sekali. Sebentar. IT governance Hobbit. Aduh. Ini saya pakai komputer, beda komputer, jadi sebentar ya. Mana.
COVID. Nah ini. Cuma segini. Ini saya belum cek teman-teman yang udah ngirim atau belum. Tapi saya mau apa namanya? Mau tanyakan dulu nih, ada nggak yang belum mengirim? Selain yang baru mengirim Mas Didi. Sebentar. Udah 3 hari yang lalu kayaknya Pak. 3 hari apa 4 hari yang lalu Pak saya ngirim. Kenapa? Udah 3 hari yang lalu apa 4 hari yang lalu sih ngirimnya, saya lupa. Ntar saya cek dulu. Mas Didi ini tak cek ini baru kirim ini Mas Didi. Didi Sapudin. 1 hari yang lalu kan? Saya ngirim tanggal 2, iya. 28. 28 betul Pak. Saya habis sakit dulu Pak, habis sakit. Hah? Habis sakit. Suaranya kok kecil banget Mas? Iya, habis sakit saya jadi baru ngirim Pak. Oh iya. Ya ada keterangannya. Oke. Di e-learning itu ada file COVID ya. Frameworknya COVID. Ini buat pengenalan saja ini. Nanti juga teman-teman juga bisa untuk belajar. Sebentar, ini untuk prolog. Saya mau COVID sebentar ya, COVID-5, COVID-19. Ini ada pesanan dari prof saya. Mengenai COVID. Sebentar saya share ya. Saya share. Referensi ini, beliau adalah dosen pembimbing saya. Namanya Prof. Ricardus Eko Indrajit. Kita tampilkan dulu sebentar ya. Ini ada 9 referensi tentang COVID. Silakan diperhatikan 2 menit ini. Kedengeran nggak suaranya? Tanyakan, ada berapa buku sebenarnya yang perlu dipahami dari COVID 2019? COVID 2019 utamanya memiliki 4 buku penting ya. Yang pertama adalah Introduction and Methodology. Buku ini berisi summary dari seluruh body of knowledge COVID 2019 dan bagaimana COVID 2019 itu dimaknai ya, diterapkan, dan juga dia menjelaskan buku-buku yang lain. Itu adalah buku pertama, Introduction and Methodology. Buku kedua adalah berjudul Governance and Management Objective. Nah, buku ini berisi mengenai berbagai governance and management objective yang ada dalam COVID 2019.
Yang dulu kita kenal sebagai proses, sekarang menjadi objektif. Masing-masing objektif didetailkan secara komprehensif, ya, dibahas secara sangat mendalam di buku ini. Kemudian buku ketiga adalah Designing an Information and Technology Governance Solution. Terutama bagaimana caranya membuat atau menentukan ruang lingkup dari governance yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Maka dikatakan sebagai governance solution. Itu metodologinya, step by step-nya ada pada... Terdengar nggak ini suaranya? Halo? Terdengar, Pak. Terdengar Pak, aman. Ini yang ketiga ini. Dan buku yang terakhir adalah Implementing and Optimizing an Information and Technology Governance Solution. Kalau sudah didesain selesai, hasilnya pun diimplementasikan. Bagaimana cara mengimplementasikannya agar optimize ada di buku 4 ini. Ya. Jadi buku pertama isinya ringkasan, executive summary. Buku kedua adalah komponen-komponen dari governance and management objective. Buku ketiga metodologi mengembangkannya, memilih ruang lingkup. Dan setelah diketahui, barulah buku yang keempat, cara mengimplementasikannya. Begitulah hubungan antara keempat buku pada COVID 2019. Terima kasih. Oke, itu kemarin sempat saya dapatkan di ketemu langsung dengan beliau di acara ICT Tangsel, dan ini ada materinya sudah saya sampaikan. Jadi buku pertama ini Introduction and Methodology, terus yang kedua ada di ini. Sorry. Ada yang selanjutnya nih, COVID Governance Management Object. Ketiga ini ada Designing Information and Technology Generation Solution. Yang terakhir adalah implementasi. Sebentar, saya hide dulu. Ini kita close dulu. Malah close semua. Sebentar. COVID ini 1, 2, 3, 4. Ini referensinya, teman-teman bisa baca-baca dulu. Di sini ada, kalau dari introduction-nya itu apa saja ya benefit, kenapa harus COVID, gitu ya. Terus ada stakeholder-nya dari pemerintah, prinsipalnya tentang COVID, gitu, dan lain sebagainya. Nah, yang saya harapkan nanti teman-teman dari akhir dari pertemuan ini
nanti teman-teman saya harapkan bisa mengimplementasi atau mengaudit. Ini kan pertemuan sekarang ini kan pertemuan ke 9 ya setelah UTS. Nah, nanti teman-teman saya harapkan punya satu analisis, entah itu dari perusahaan sendiri kah atau bisa mengambil dari perusahaan orang dengan cara bisa kita mengamati dari apa namanya aplikasi atau website yang berjalan. Itu bisa dilihat sih. Dan kita bisa juga ngambil dari hasil-hasil kalau di perusahaan itu ada apa namanya laporan tahunan dari masing-masing perusahaan besar. Itu juga teman-teman juga bisa dapatkan informasinya dari situ. Ya. Ini hampir sama yang kayak di presentasi-presentasi yang sebelumnya ada dan sebagainya. Dan saya harapkan teman-teman nanti bisa membaca ini ya, apa namanya dari masing-masing buku ini. Ini kita nggak punya apa namanya grup ya. Sorry, saya stop share dulu. Sebentar. Oke, ini aja nih. Oke. Ya, ini nanti yang saya harapkan, jadi teman-teman bisa merancang tata kelola ini ya, menggunakan Profit. Ini karena contohnya ini ya,
kepada hotel XYZ, padahal ini tahun 2020 yang tahun yang lalu. Itu ya. Nah, teman-teman bisa membuat jurnalnya. Nah, kaitannya tentang apa gitu. Misalkan bisa ini ya tadi enterprise strategi, goals, IT risk, ada IT related issue, ya. Tinggal tergantung teman-teman mau mengaju kepada yang mana gitu ya. Jadi harapannya nanti pada waktu di akhir pertemuan ini ada teman-teman bisa mendapatkan satu jurnal penelitian yang bisa kalau saya mau ini jadi jurnal ini adalah menjadi kuasnya teman-teman lah gitu. Tapi saya sudah sampaikan ini di awal pertemuan ya, jadi awal pertemuan setelah UTS, jadi masih ada 7 kali sampai pertemuan 16 ya betul. Sampai pertemuan 16 itu berarti ada 7 kali dari sekarang ya, 7 kali pertemuan. Jadi ada 7 minggu. Ada 7 minggu, teman-teman bisa mengerjakan jurnal tersebut. Ya, nanti template-nya bagaimana nanti kita bisa bisa di pertemuan berikutnya ya, kaitannya dengan saya inginkan jadi teman-teman ini punya satu jurnal lah minimal. Jadi walaupun teman-teman kelas karyawan ya punya jurnal ya, karena implementasi di ITTS saat ini kan sudah mulai diterapkan ya. Jadi, kalau punya jurnal teman-teman nggak usah skripsi itu. Jadi saya bisa mipil dari semester 5 ini, jadi teman-teman sudah bisa fokus ke yang lain. Itu keinginan saya. Jadi di mata kuliah yang lain pun juga saya terapkan di bisnis, di audit maupun di mata kuliah tentang digital marketing pun juga sama. Jadi akan membahas bagaimana trik-trik yang terbaru untuk saat ini. Untuk yang COVID audit ini, mulai teman-teman nanti bisa mencari subjek yang mau diteliti dan teman-teman bisa mencari datanya minimal ada. Nah, ini bisa menentukan tujuan perusahaan, profil risiko. Teman-teman bisa mengamati itulah. Kenapa ada hotel XYZ? Karena ini tidak disampaikan karena ya data ini sebenarnya bisa saja didapatkan dari manapun gitu. Itu saja. Bisa didapatkan di internet juga banyak banget. Itu. Atau misalkan kita sering nih pakai hotel, sudah pernah menggunakan hotel apa gitu ya, di Indonesia maupun di luar ya, itu kita bisa juga menganalisisnya dari situ. Ada desain faktor. Ini saya belum ini ada contohnya ini memang ya, ini tentang COVID 2019. Cuman saya tadi untuk membuka file yang di data saya ini yang di Google Drive
belum bisa ke download untuk apa namanya? Coba saya buka dulu. Yang nomor 2 ada instructor. Ini perbedaan overview. Nah ini terlihat role models. Untuk dapat membuat jurnal COVID ini perlu data apa saja? Sebenarnya kita bisa mengamati dari segi layanan, dari segi kebanyakan kalau COVID itu menggunakan kuesioner ya, kuesioner apa atau misalkan teman-teman bisa mendapatkan dari beberapa aplikasi. Sekarang itu banyak tentang analisis hotel itu bisa dilihat dari aplikasi. Contohnya ada Agoda, ada tiket.com, ada. Nah, itu sudah mereka ada yang mereview. Sudah ada yang mereview. Nah, kita tinggal mengolah saja. Itu Mas Farhan. Nah, ini ada core model ya. Core model dari COVID itu sendiri. Ini kaitannya misalkan contoh ini manajemen performance. Ini ada beberapa dari angka 1 sampai angka 14. Mana yang bisa mewakili untuk misalkan mendapatkan tentang kita melihat dari insurance stakeholder engagement-nya itu bisa ini di dalam ini. Jadi cara membacanya ini karakter yang mau dicari IMEA-nya ini yang bagaimana untuk mendapatkan triknya ya. Atau misalkan kita apa yang mau dicari misalkan. Contoh tentang engagement atau research of optimizing. Ini kalau dari manage asuransinya ini ada manajer operasionalnya gimana, servisnya bagaimana, manajemen problemnya bagaimana. Ini yang nanti yang kita bisa nilai bisnis prosesnya bagaimana itu. Seperti itu. Template ini sebenarnya sudah ada di COVID, tinggal nanti teman-teman ini ada, ini enggak, ini kenapa enggak ada, ini kenapa ada, gitu. Jadi di sini template ini sebenarnya ada komponen-komponen ini sudah dijelaskan dengan baik ya. Contoh nih governance system kaitannya dengan apa? Ada proses, organisasi, ada di sini itu ada prosedur atau undang-undang, informasinya sudah jelas atau belum, behaviornya kultur etnik. Nah, ini yang mempengaruhi governance system. Dijelaskan di bawah. Ada fokus areanya. Jadi nanti teman-teman bisa menilai, minimal teman-teman bisa menilai apa yang teman-teman lihat. Di sini juga sudah dijelaskan. Domainnya, evaluasi, manajemen. Nah, ini AG1 tentang IT, AG2 tentang manajemen IT risk. Jadi pertanyaan-pertanyaannya sebenarnya apa yang dibutuhkan ya sesuai dengan template ini saja. Template yang dari COVID. Apakah ini ada? Bagaimana
pengerjaannya gitu. Siapa yang bertanggung jawab, adakah enggak gitu. Ada tentang misalkan tadi itu ada tentang apa namanya aturan atau SOP, SOP-nya ada atau enggak, ditentukannya kualitasnya dari mana, penentuan dari kerjanya mereka itu ditentukan oleh siapa, gitu. Pertanyaan-pertanyaan itu sebenarnya selain bisa dilihat dari sebenarnya kalau dari hotel-hotel berbintang itu kita bisa lihat dari apa namanya servisnya mereka gitu ya, dari ada yang pernah menentukan begini dari seorang auditor, menentukan apakah kualitas servisnya itu baik atau tidak itu bisa dilihat dari taman dan kamar mandi atau WC. Itu ada yang seperti itu. Bahwa apabila kalau taman dengan WC saja itu mereka rawat dengan baik, dengan dibentuk dengan baik, dengan cantik gitu ya, ditata dengan baik, pasti yang hal-hal yang lain itu juga akan baik. Itu ada siapa yang waktu itu ya, yang ngomong waktu itu. Oh, saya baca jurnal. Apakah betul dengan cara kita melihat penataan depan bagus, terus itu akan menentukan secara kasat mata saja gitu ya. Wah, ini bagus nih, hotel ini bagus nih. Wah, ini hotel ini jelek nih. Gitu. Secara kasat mata ada seseorang peneliti menyatakan seperti itu. Apabila tamannya saja bagus, terus dia masuk ke toilet lantai satu itu bagus, rapi, bersih, itu semuanya pasti akan layanan yang lain itu akan bisa mengikuti. Dan beberapa jurnal yang saya ini kok benar gitu masuk gitu. Itu sih yang apakah itu juga menjadi tolak ukur atau tidak itu saya belum 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 cari tahu atau belum meneliti apakah memang kasusnya sama antara bintang 3 dengan bintang 5 dengan yang seperti itu atau bagaimana ya. Itu seperti itu ya. Sorry ini kita pending dulu ya karena azan maghrib. Nah, teman-teman apabila yang mau mengerjakan menjalankan sholat maghrib bisa silahkan kita break dulu sampai 15 menit atau 20 menit. Barangkali mau ngopi jam 6 lewat 15 ya. Gimana teman-teman? Oke? Oke, Pak. Sip. Kita pending dulu ya. Break dulu untuk sesi pertemuan kali ini. Terima kasih. 6 lewat 15.
Oke, kita lanjutkan. Ini ya di COVID yang file kedua ada framework governance dan manajemen objektif. Di sini ada banyak komponen strukturnya ya. Ini figur yang ketiga untuk organisasi. Ini tentang manajemennya, manajemen praktis. Ini komponen-komponennya nantinya akan dinilai sama kita ya. Ada kode-kodenya. APO 13 untuk kaitannya dengan yang di bawahnya itu ada enterprise governance. Terus ini nih outputnya. Mungkin kalau dari teman-teman yang misalkan expert di atau concern ke sistem keamanan, itu bisa saja sih dimasukkan ke dalam analisis COVID. Itu juga bisa dari ini ada di sini ya, mulai dari kultur, etik, behavior, services, infrastruktur, nama aplikasi. Itu sih. Ya, nanti saya carikan yang kalau misalkan kendala sama bahasa, saya carikan yang buku apa namanya ya sudah berbahasa Indonesia kayaknya sepertinya ada sih. Gitu. Kalau untuk 3 ini tentang kita lihat di sini. Ini tentang desainnya, bagaimana apa namanya cara mengaplikasinya ya untuk analisis di paling bawah biasanya. Mapping, desain guide-nya ada nih. Ini modelnya kayak gini, centang ada, ini enggak ada itu. Modelnya seperti ini. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini adalah yang menjadi petunjuk dari kita ya. Katanya ini. Di sini sudah ada template-nya, template dari pertanyaan-pertanyaan ini sudah ada. Ini yang terakhir biasanya nih kalau ada guide untuk apa namanya menjelaskan apakah kaitannya dengan komponen ini dan ini. Di sini sudah ada di COVID-nya ya. Ini ada desain guide-nya. Mungkin nanti next ke depan nanti saya akan carikan contoh kasusnya saja ya, biar bisa teman-teman bisa menganalisis. Tapi paling tidak untuk ke depan, pertemuan ke depan ini teman-teman bisa membuat dulu proposal bab 1, 2, dan 3 kaitannya dengan yang pertama alasan, terus kenapa dari latar belakang gitu ya, kenapa mau ngambil di tempat itu, analisisnya bagaimana. Boleh teman-teman menganalisis dari jurnal yang lain juga nggak masalah. Gitu ya. Atau misalkan mau compare. Kemarin ada pertanyaan, Pak, gimana cara mencari gap? Tools AI sekarang tuh untuk mendapatkan gap di jurnal itu udah banyak banget ya. Tinggal teman-teman mencari jurnalnya saja terus diupload di AI tersebut, nanti akan muncul gap masing-masing dari jurnal tersebut. Ini bentuknya tentang COVID, jadi
kalau dibahas semuanya yuk nggak cukup 1 semester. Tapi teman-teman bisa langsung kalau langsung mengimplementasikan kayaknya lebih lebih akan lebih paham nanti. Modelnya nanti mappingnya seperti ini. Ada angka 1, angka 0 itu apa sih gitu ya. Di sini mappingnya nih. Ini intinya di sini nih di mapping interface. Coba sebentar saya putar. Nah, ini ada banyak ya portofolio dan sebagainya. Tuh. Mappingnya sebenarnya sudah disebutkan ini. Di sini sudah ada contoh tentang mappingnya, tentang guide-nya. Seperti itu. Tinggal nanti teman-teman menerapkan dari pertanyaan-pertanyaan tentang COVID ini. Nah, dari hasil nilai-nilai ini tinggal nanti dihitung apakah sesuai dengan aturannya atau tidak. Gitu. Ini bisa jadi menarik kalau ini benar-benar dilakukan ya, dilakukan dengan sesungguhnya. Yang terakhir ini implementasi, ini bisa jadi solusi. Ya, ini ada solusinya. Tentang solusi, di sini ada solusi. Tuh, pakai ada EKID, success factor. Identifikasi dan sebagainya. Coba kita lihat tampilan yang paling bawah. Oh iya betul. Jawabannya ada di nomor 4, buku nomor 4. Ya. Jadi setelah dianalisis dari nomor 2 dan 3, jawabannya itu untuk apa namanya? Evaluasi untuk di setiap perusahaan itu ada di nomor 4. Itu. Paling bawah biasanya kalau ini kalau mencari. Jadi nanti tergantung dari case-nya masing-masing. Gitu. Mungkin ada yang teman-teman sudah pernah membaca ini COVID. Di sini ada COO, Business Executive, IT Manager. Semua keterangannya ini ada semua di sini. Iya, betul sekali. Business Research from the Program Edition. Begitu ya teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman bisa mencoba, paling tidak ada gambaran lah, sedikit ada gambaran bahwa kalau pakai COVID itu memang sedikit rumit karena itemnya itu banyak banget yang mau dicari gitu. Itemnya banyak banget mau dicari. Ada beberapa literatur tentang video yang teman-teman bisa dapatkan itu dari Pak tadi ya. Pak Eko Indrajit itu juga banyak membahas tentang COVID, ada ethical governance gitu ya. Jadi teman-teman bisa implementasinya juga bisa dari YouTube juga bisa gitu. Apabila butuh untuk panduan juga. Nanti kita juga bisa sama-sama lah, sama-sama belajar.
Ada tadi disebutkan ada Agile Project gitu. Itu juga sama halnya untuk kayak mapping sih. Mapping di COVID juga itu sama. Mappingnya eh, tentang analisisnya di COVID. Begitu. Oke. Ada yang belum di absen ini, teman-teman? Jadi saya cek ada tambahan. Ya untuk sekarang bikin dulu. Kalau mau misalkan langsung ke jurnal kan susah. Kita step by step dulu saja. Ya Mbak Rafifah. Step by step. Ada bab 1, 2, 3 gitu. Jurnal itu kan sebenarnya rangkuman dari apa tulisan yang tebal. Jadi kalau kemarin Pak kalau bikin jurnal itu gampang nggak sih Pak? Kalau template-nya sih mah mudah gitu karena tinggal ngambil dari data skripsi. Jadi kalau disuruh milih antara skripsi atau jurnal, saya mending milih skripsi daripada milih jurnal karena satu jurnal approval-nya dari uh, apa namanya jurnal itu sendiri juga punya template masing-masing. Terus ada reviewer di situ. Yosafat. Kemana Mas? Mas Yosafat habis dari mana? Kerja ya Mas? Kemarin sudah ngirim UTS belum Mas? Oke. Informasi yang kemarin disampaikan sama Mbak Rafifah ya, untuk ujian mungkin teman-teman ada kendala di surat yang namanya eligibilitas apa ya, LGBT apa, eligibility surat apa itulah pengesahan dari dosen wali itu karena memang saya belum terapkan karena elegibilitas. Iya, terima kasih Rafifah. Karena sistem tersebut terlalu prematur untuk diterapkan, jadi saya belum mau menerapkan ke teman-teman yang lain. Tapi next time untuk di UTS mungkin nanti pelan-pelan saya akan sampaikan itu. Mungkin nanti ada sesi waktu untuk kelas karyawan bisa saya catat apakah kita bisa Zoom meeting terkait dengan aturan kampus dan sebagainya. Mungkin saya sebagai Kaprodi bisa mendapat insight dari teman-teman kapan mungkin teman-teman bisa waktunya biar nanti saya jadwalkan. Nanti jangan weekend ya. Masuk Pak, Hah? izin masuk, izin masuk. Enggak, silakan. Kalau dari saya sih, karena kalau saya ngeliat dari jadwal kan itu Senin sampai Kamis ya. Kalau mau Jumat boleh sih Pak. Tapi malam pas setelah pulang kerja kalau bisa. Saya kira bisa nggak Pak? Kalau dari saya sih itu Pak, opsi dari saya. Jumat jam 7 kayak gitu. Jam 7 malam. Kalau dari saya sih itu Pak. Tergantung yang lain sih. Kalau punya opsi lain. Rafifa, oke. Yang lain, saya minta masukan dari teman-teman. Ikut aja, Pak. Ikut kemana Pak Yuli? Yang ikut waktunya teman-teman bisanya kapan lah.
Aduh, senenge kok ngono loh. Iya. Oke, saran diterima. 2 orang. Oke, yang lain, monggo. Biar enak gitu cari waktunya. Gimana teman-teman? Yang setuju jam 7 malam, raise hand. Duh, gak ada yang raise hand. Iki piye iki? Pak Yuli, Pak Yuli. Ah, Farhan. Oke, 4 orang. Yang lain, Ria 5 orang. Disuruh resen kasih jempol. Baria gimana sih? Oke, yang lain ngikut lah ya. Iqbal, oke. 5 tadi berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 6. Yosafat, oke. 6. Sudah mewakili semuanya ya. Nanti direkod kan Pak? Itu jelas. Saya record nanti. Derek. Derek pundi Mbak Ria. Senengnya ngono lho takjak. Mari rumah malah repot. Rumahnya Mbak Ria. Oke, setuju ya jam 7 malam. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti ada kuliah yang lain teman-teman bisa istirahat. Selonjor, udut, ngopi, medang, nyore. Gitu ya, tidak ada tambahan. Nanti intinya yang penting teman-teman lakukan proses itu, ada proposal, mengajukan, ada satu tempat yang mau dituju, silahkan itu bisa disampaikan. Demikian, nggak ada sanggahan lagi atau ada yang mau menyanggah lagi, silahkan. Saya disanggah, saya diingatkan. Saya senang sekali kalau diingatkan. Ya, Pak. Gimana Pak? Tadi belum absen, Pak. Hah? Belum absen. Dari tadi dipanggilin. Mau absen kemana Pak? Yuli Widada udah ada kok. Gimana Mbak Rafifah? Pak, boleh dijelaskan lagi nggak Pak terkait tugasnya? Viva masih belum paham, Pak. Dari pertemuan 9 sampai ke 16 nanti itu goalsnya nanti teman-teman ada jurnal yang dibuat. Makanya untuk step awal teman-teman bikin proposal bab 1 sampai bab 3. Kaitannya itu kayak bikin proposal skripsi gitu ya. Ada latar belakang, ada tinjauan pustaka, metodenya pakai COVID. Itu jadi cari tempat yang bisa dianalisis, nantinya diproses dulu tuh, bab 1 udah benar, bab 2 sudah benar, bab 3. Nanti setelah itu, setelah bab 3 selesai, 1, 2, 3 selesai, nanti tinggal masuk ke olah data di bab 4. Nah, kalau dari bab 4 sudah jadi, ya, terus tinggal bab 5, kesimpulan dan saran, itu berarti teman-teman secara tidak langsung itu sudah melakukan yang namanya membuat skripsi dan akan dibuatkan jadi satu jurnal ilmiah yang nanti teman-teman bisa punya satu-satu. Jadi saya bantu teman-teman biar nggak nulis skripsi biar cepat lulus, intinya seperti itu. Jadi saya kepengen angkatan kedua ini bisa mengikuti wisuda di tahun ini. Proposalnya dipresentasikan. Oh jelas, jelas tuh Mas. Gitu. Ya. Ya. Ini jadi tugas akhir, Kak, Pak.
Iya, jadi goals jadi final project kalau di programming. Oh, jadi nanti masuk ke nilai UAS, Pak. Iya, pasti. Hasil akhirnya, jadi kalau teman-teman berhasil melewati dari 7 minggu ini, ya otomatis nilai A ya gampang lah dari saya. Ini nilai mas saya gampang banget kalau dari saya. Ikutin prosesnya dan sebagainya, dapat nilai A. Begitu apa nih? Rekomendasi cari objek penelitian di mana, Pak? Hahaha, objek. Loh, yuk, apa yang kamu teliti? Objek apa? Contoh nih, kemarin baru saja belum lama ada berita tentang KPU kejebol untuk data pemilih 204 juta kebobolan. Monggo, itu bisa diangkat. Nah, das, gitu loh Mas. Saya meyakini semua sistem itu tidak aman. Dan jangan merasa aman kalau sudah buat sistem. Karena dalam tanda kutip, sistem itu belum teruji oleh para penjahat dari iblis-iblisnya dari neraka itu, hacker. Begitu. Kita bisa memitigasi dan memberikan insight ke pemerintah. Kalau mungkin teman-teman bisa didengar bagaimana caranya untuk anak-anak yang sekelasnya dari mahasiswa didengar, yaitu dengan menulis jurnal, menulis karya ilmiah. Dan yang saya mau pastikan, karya ilmiah itu akan pasti tertulis dan tersimpan dengan baik. Apabila teman-teman menulis itu, mencurahkan segala pikiran, itu akan menjadi suatu sumbangsih besar. Minimal bisa untuk membanggakan diri sendiri, bahwa saya dulu pernah meneliti ini dan memberikan masukan kepada pemerintah lewat tulisan. Kita kalah dengan Malaysia, kita kalah dengan Singapura, kita kalah dengan orang Cina. Karena kenapa? Ya karena literasi kita juga tidak terdokumentasi. Itu. Makanya kenapa di Malaysia itu banyak prof mengajar S1 ya, karena memang standarnya mereka. Itu di Cina pun juga sama. Gelar S3 prof itu mengajar S1. Jadi masukan untuk mereka itu antara lulusan teknik dengan non teknik itu 1:1. Makanya Cina itu makin melesat. Saya kepengen teman-teman di sini walaupun ini kampus baru, saya pengen teman-teman punya sumbangsi besar. Minimal teman-teman punya artikel untuk bisa dipublish. Begitu. Ini panjang lebar 1842. Terima kasih atas kehadiran dari teman-teman semuanya. Saya cukupkan dulu untuk pertemuan kali ini. Kalau ini kayaknya belum ada grup, jadi silakan bisa dibikinkan grup. Padahal udah pertemuan 9 ya. Silakan bisa dibikin grup. Apabila ada pertanyaan, teman-teman bisa japri ke saya. Dan saya bisa tahu keberadaan posisi teman-teman semuanya. Terima kasih, saya cukupkan dulu untuk malam hari ini. Saya ajak buat teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan sebagainya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Baru keluar dah suaranya. Oke, thank you. Di sini ya.